All right, let's begin the class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good Hello, afternoon, hello. Miss. I don't see you. Oh, there you are, Girly and Nora. Where is Chica, Micha, Farel, and Tiara? Hang on a second. Where is Micha, Tiara, Farel? I can't see your faces. Mana kalian nih? Baru dua nih yang kelihatan, Nora and Girly. How are you, Girly? Oh, there you are, Chica. How are you, Girly? Are you doing great today? Yes. Alhamdulillah. How about you, Chica? How are you doing? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Askari. I hope everybody is doing great today. And before we start the class, kapan kalian terima rapot nih? When will you get the report card? Sudah semua? Belum? Januari 2004, Miss. Oh, masih tahun Askari. depan. Masih tahun depan rupanya ya. Masih lama nih. Tahun depan sebentar lagi ya. Jadi libur dulu baru masuk terima rapot itu ya? Kalau di sekolahku datang. Aku ranking 2, Miss. Masya Allah, keren. Barakallahu fiik. Kenapa Nora? Di sekolah Nora kenapa? Kalau di sekolah aku itu sampai terima rapor, sudah terima rapor baru libur. Oh, jadi belum terima rapor nih Nora? Belum. Oh, aduh, masih lama ya. Kapan? When is it? When are you getting it? Miss. Oh, Sabtu ini. Sebentar lagi. Kira-kira nilainya bagus nggak ya yang belum dapat rapot nih? Bagus dong harusnya. Kalau nggak bagus nanti dipotong duit jajannya ya. Oke. Nggak ada yang mau duit jajan ya? Bawa bekal semua dari sekolah, dari rumah? Aku pernah jajan. Oh, dapat jajan. How much do you get, Farel? Uang jajannya berapa anak sekolah sekarang? Siapa nih yang dapat uang jajan? Ayo. Uang jajannya sehari berapa? Aku nggak tahu itu. Oh, 10.000. Sedang 10.000. Uang sendiri, Miss. Masya Allah. Ada yang lebih. 10.000 masih sedang, boleh. Ada yang lebih dari 10.000? Temanku ada 20.000, Miss. Waduh, gede amat. Anak SD 20.000. Walah, kegedean jajannya. Anak Miss aja SMP masih 10.000. Oke, yuk kita mulai kelasnya. Kita masih melanjutkan materi sebelumnya berhubungan dengan nouns. Dites dulu nih. Nouns apa ya kemarin bilangnya? Nouns adalah kata apa? Kata benda. Yes, kata benda. Betul. Nah, masih berhubungan. Kalau di pelajaran lalu kita belajar kata benda tunggal, singular noun, dan kata benda jamak yang lebih dari satu, plural noun. Kita sekarang lanjut nih ke countable and uncountable nouns. Count, hitung. Able bisa, berarti countable bisa dihitung. Awalan an itu artinya tidak. Gede amatan dulu. Ganti dulu. An itu artinya tidak. Tidak. Count itu hitung. Able itu bisa. Berarti tidak bisa dihitung kata bendanya. Oke, sebelum kita buka handbooknya, nonton video dulu ya. Let's watch this video first. Okay, in the meantime, I want you to switch off your microphone for a while. Nanti Miss potong-potong videonya, kasih tambahan penjelasan. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. A work management tool? No. This is a banana. These are bananas. This is a pizza. These are pizzas. This is a person. These are people. These things are all countable nouns. They are things we can count.
Nah, yang dibilang countable noun berarti kata bendanya bisa dihitung. Dihitung dengan angka atau dipakein artikel atau en. Artinya sebuah, seekor, seorang. So when we say this is a banana, ini adalah sebuah pisang. This is a person, ini adalah seorang manusia. Kalau lebih dari satu, kita nggak boleh pakai atau en. Boleh pakai angka lebih dari satu. Contoh, these are 2 bananas. These are 2 pizzas. Ini orangnya ada 6. There are 6 people. Nah, setelah angka, kata bendanya harus pakai akhiran S atau ES di belakangnya yang menunjukkan jumlah lebih dari satu. Loh, kok ini people nggak ada S-nya? Nah, nanti diterangkan lagi. Ini namanya irregular plural. Nanti di awal bahasan handbooknya, kita bahas ini dulu ya. Jadi kata benda jamak yang bentuknya perubahan dari bentuk tunggal, tunggalnya person. Bentuk jamaknya people, berubah jauh. Beda dengan banana. Kalau bentuk jamaknya tinggal tambahin S. Pizza, bentuk jamaknya tinggal tambahin S. Ini yang disebut dengan regular noun. Kata benda yang perubahan ke bentuk jamaknya nggak berbeda, cuma nambahin S doang. Oke, kita lanjut lagi. 1 banana, 2 bananas, 3 bananas. 1 pizza, 2 pizzas, 3 pizzas. 1 person, 2 people, 3 people. When there is only one, we use the singular form. When there is more than one, we use the plural form. If we are talking about only one thing, we use the word a and the singular form. If we are talking about more than one thing, we use the plural form and do not need the word a. Now, let's look at uncountable nouns. This is milk. This is cotton. This is flour. You cannot count milk, cotton, or flour. When talking about these types of things, we use the singular form without the word a in front of it. Nah, But ini namanya uncountable noun. Semua benda cair itu uncountable noun. Semua benda yang berbutir-butir, berpartikel, bentuknya seperti pasir, seperti tepung, nggak bisa dihitung. Maksudnya nggak bisa dihitung, emang kalian mau ngitungin ini ada berapa butir tepung terigu nih dalam 1 kilo? Repot kan? Beras dalam karung 5 kilo ada berapa butir biji gabah berasnya? Repot ngitungnya. Kalau susu, berapa tetes nih susu dalam 1 botol atau 1 liter susu? Waduh, bikin kerjaan aja ngitungnya. Atau ini namanya materials, bahan baku yang contoh. Kalau cotton itu kapas contohnya ya. Kapas, benang wol, itu juga nggak bisa dihitung helainya. Ada berapa helai kapas nih? Ada berapa helai benang wol? Repot ngitungnya. Jadi nggak bisa dihitung pakai angka, bisa dihitung dengan cara lain. Dihitung kemasannya, dihitung dari kemasannya kelihatan ya ada berapa liter, ada berapa mili, dari timbangannya juga bisa. Jadi dilihat dari kemasannya, dari wadahnya. if you can't count these things, how do you talk about quantity? Saying this is milk does not tell you how much milk. Well, there are many ways to do this. It depends on how you measure the quantity. For example, you can use weight, volume, or length. Nah, tadi seperti Miss bilang, bisa dihitung dari kemasannya, dari ukuran, dari timbangannya. Oke, Nora, tunjuk tangan. What is it? Kenapa? Kalau waktu belum ada kayak timbangan gitu, orang mau belum ada kayak nilai gitu, orang mau ngukur berapa banyak, gimana caranya, Miss? Contoh zaman dulu kalau bikin kue,
Ibu-ibu kan belum ada takarannya, yang ada ukurannya tuh berapa milinya, ngukurnya pakai gelas. Gelas namanya disebutnya gelas belimbing bilangnya. Jadi ngukurnya dalam gelas, berapa gelas? 1 gelas, 2 gelas, udah ngitungnya dari kemasannya aja. Umpama kalau zaman dulu nggak ada gelas, ngitungnya pakai ember berarti mungkin. 1 ember, 2 ember. Nah, jadi belum ada, kayak zaman dulu belum mengerti ya orang hitungan 1 meter, 1 kilometer, hitungannya kaki. 1 kaki, 2 kaki untuk ukuran panjang tanah umpama. Jadi zaman dulu nggak ada pengukuran, tapi ukurannya belum yang standar seperti berlaku di zaman modern. 2 liters of orange juice. 5 gallons of gasoline. Nah, gasoline itu bensin. Bensin termasuk benda cair, nggak bisa dihitung. Jadi dihitungnya dari kemasan. Kemasannya apa? Galonnya. Ini namanya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalian nyebut apa nih bahasa Indonesianya? Kalau nggak Jiri apa nih? Jirigen, ya, 1 jirigen. Jirigen itu sebenarnya dari bahasa Inggris loh. Jirigen, bahasa Inggrisnya itu jerrycan. Karena zaman dulu memang dari can, dibuat dari kemasannya dari kaleng. Kalau zaman sekarang kan jirigen dari plastik ya. Dari kaleng zaman dulu. Kok namanya Jerry, emang Tom and Jerry? Jerry ini panggilan sebutan untuk tentara Jerman. Kalau tentara zaman perang dulu tentara Amerika disebutnya GI. Kalau tentara Jerman disebutnya Jerry. Memang yang pertama kali membuat jirigen ini tentara Jerman untuk bawa tadi bahan bakar. Bahan bakar untuk kendaraan perang. Makanya namanya jerrycan. Terus nyampe jadi bahasa Indonesia jirigen atau jiriken. Ada yang bilang begitu ya orang Indonesia. Oke, bentar. Tadi Miss baru lihat chat. Enggak, belum kahut. Kita tuntasin dulu pelajarannya ya, Aisyah. A pound of butter. Butter, mentega juga termasuk benda yang nggak bisa dihitung. Bisa dihitung dari timbangannya. Kan kelihatan nih ada 454 grams. Atau disebutnya a packet kalau dalam bahasa Inggris. 1 pak, 1 kotak butter itu kita berarti hitung dari kemasannya atau dari timbangannya. Tapi kita nggak bisa bilang a butter. Miss, 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 kok lemot Miss? Tidak ya Miss. Ibu, ini masih waktu. Miss, I'm sorry, Miss, tiba-tiba terputus ya. Tunggu sebentar. Iya nih, aneh benar tiba-tiba hilang. Sebentar. Aduh. Kita balik dulu ya. Okay, that's the end of the video. Now let's open your handbook. Tadi basicnya aja ya, supaya tahu mana yang countable, mana yang uncountable noun. Tadi Miss bilang di awal kita mau masuk ke irregular plural noun. Kemarin kita sudah sampai ini ya. Nah, sekarang kita yang ini, irregular plural noun. Kata benda yang perubahan bentuk jamaknya berbeda. Jadi nggak nambahin akhiran S atau ES. Yang perlu diingat itu ya. Nggak nambahin akhiran S walaupun bentuknya jumlahnya lebih dari 1. Contoh, kita harus gedein dulu. Ini K-nya nggak bunyi ya, silent. Jadi nggak boleh bacanya knife. Bacanya knife. Knife. Jadi kalau untuk kata benda yang ada huruf F atau FE, bentuk jamaknya nih F-nya berubah jadi V. Baru ditambahin S belakangnya.
Knife become knives. A knife, 2 knives. Jadi F-nya berubah jadi V ya. Begitu juga dengan wife. What is a wife? Wife artinya apa? Istri. So for example, when a man has more than one wife, bilangnya wives. F-nya berubah jadi V, baru tambahin S. One wife, he has a wife. Istrinya cuma satu. Kalau punya dua, he has 2 wives. Nah, boleh ya, punya 2 istri. Oke, next. Daun. Akhirannya F. Leaf. Leaf. Kalau daunnya banyak, F-nya dirubah dulu jadi V, baru tambahin ES. Leaves. Leaves. Bunyi F dengan V beda ya, perhatikan. Wife, wife. Kalau lebih dari satu, wives. Wives. Kita suaranya bergetar. Knife. 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 Yes, kalau lebih dari satu, pita suaranya bergetar huruf V. Knives. Knives. Nah, kalau nggak yakin, pegang aja lehernya ya. Kalau nggak bergetar, berarti belum benar bunyi V-nya. Nah, yang ini L-nya silent. Nggak boleh bunyi. Kalau yang ini tadi K-nya yang silent. Ini bacanya calf. Calf artinya ada 2. Bisa artinya betis, kaki ya. Di kaki kita punya betis. Kalau yang ini artinya anak sapi. Calf. Calf. Jadi kalau anak sapinya lebih dari 1, F-nya dirubah dulu jadi V, baru tambahin ES. Bacanya, pita suaranya bergetar. Calves. Calves. Oke, ini yang gampang nih. Cuma F dirubah jadi V. Ya, jangan lupa belakangnya tambahin S. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang berubah bunyi huruf hidupnya. Nouns that change vowels. Huruf hidup A, I, U, E, O ya. Berubah bunyi. Ini bacanya food. Bukan food. Hati-hati. Kalau food itu artinya makanan. Foot. Foot artinya kaki. One foot. A foot. Kalau kita kan kakinya lebih dari 1. So we say feet. Feet. Jadi O-nya 2. Berubah bunyi jadi E-nya 2. I-nya panjang. E2 itu bunyinya I panjang. Feet. Ini juga sama. One tooth atau a tooth. Kalau gigi kita banyak ya. Kecuali kalau anak bayi, giginya baru numbuh 1 atau 2. Kalau banyak, kita bilangnya teeth. Teeth. Ini apa ya? Siapa yang bisa tahu? Goose itu apa, Gus? Binatang apa, Gus? Angsa. Angsa, betul. One goose atau a goose. Kalau lebih dari 1, bilangnya geese. Geese. Hang on a second. Nora, what is it? Kenapa, Nora? You just raise your hand. Kalau enggak kayak men ini enggak ada, bukan pakai huruf O gimana, Miss? Ayo, harus dihafal nih ya. Mau nggak mau harus dihafal. Kalau laki-laki kan pakai A, huruf hidup nih, dirubah jadi huruf E. Sama huruf hidup juga, huruf vokal. Man, man. Bunyinya lebih panjang yang E. Bunyinya lebih panjang yang A. Man, 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 man. Pembedaannya dari bunyi huruf vokalnya lebih panjang. A man, one man, two men, 5 men. Bacanya lebih pendek. Hati-hati kalau perempuan cuma 1, bacanya woman. Woman. Kalau banyak, bacanya women. Women. Sama-sama dulu yuk yang perempuan. Woman. Woman. Good. Women. Women. That's it. Aneh ya? Ya udah kita ngikutin aja. Penutur asli bahasa Inggris memang bacanya seperti itu. Kita mencontoh aja ya. A woman, 1 perempuan. 2 women, 2 perempuan. Many women, banyak perempuan. Oke, jadi harus dihafal nih. Foot, feet. Tooth,
teeth, goose, geese, man, man, woman, women. Nah, oke, kita lanjut lagi dulu sebelahnya. Nah, kalau yang ini berubah sama sekali. Perubahannya beda jauh ya. Kalau a mouse berarti satu ekor tikus. Kalau lebih dari satu, kita bukan bilangnya mouses, nggak boleh. Tapi mice. Perhatikan, bentuk jamaknya di belakangnya nggak ada akhiran S-nya nih ya. Nggak pakai akhiran S. One mouse, a mouse, two mice. A child, bacanya child. Seorang anak, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Tapi kalau lebih dari satu, kita bilangnya children. Bukan children ya bacanya. A child, children. A die, bacanya die. Kalau dadunya lebih dari satu, we say dice. Dice. A die, two dice. An ox, bacanya en ya, seekor ox. Ini sapi jantan. Kalau lebih dari satu, bilangnya oxen. Oxen. Jadi bukan oxes ya, tapi oxen. Nggak pakai akhiran S. Tadi ada nih dalam video, a person, satu orang. Tapi kalau lebih dari satu orang, we say people, nggak pakai S belakangnya. Yes, Aisyah, you just raise your hand. Ox itu apa? Ox tadi itu lembu jantan, sapi jantan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi udah ada 3 ya. Yang pertama tadi yang pakai F, F-nya dirubah dulu jadi V, baru tambahin S atau ES. Kemudian yang huruf vokalnya berubah. O berubah jadi E-nya 2. O-nya 2 berubah jadi E-nya 2. A berubah jadi E. Dan yang ini yang perubahannya berbeda sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada satu lagi. Sekarang bentuk jamaknya nih enggak berubah malah yang ini. Ini enak banget ngapalinnya. Jadi kalau cuma ada satu domba, we say a sheep. I-nya panjang ya, E-nya 2 bunyinya panjang. A sheep, kalau 2 tetap bilangnya sheep, nggak pakai akhiran S. Two sheep. A fish, two fish. A shrimp, two shrimp. A buffalo, buffalo itu banteng. Two buffalo, jadi nggak boleh bilang two buffaloes, ini nggak berubah. Termasuk juga babi yang namanya, babi bukan cuma pig ya bahasa Inggrisnya. Kalau pig ini bisa dibentuk jamak, tambahin S. A pig, two pigs. Tapi kalau yang babinya yang namanya swine, nah ini nggak berubah. A swine, two swine. Nggak perlu nambahin akhiran S di belakangnya. Oh, satu untuk shrimp. Ada tambahan. Shrimp ini bisa bentuk countable dan uncountable noun. Jadi bisa dihitung dan, countable, uncountable. Bisa bentuk plural, shrimp-nya pakai S, bisa juga enggak pakai S. Nah, jadi boleh pakai S sebenarnya nih, tapi juga kebanyakan enggak pakai S bentuk jamaknya. Fish juga sama nih sebenarnya. Kita boleh bilang fishes. Contoh, kalau kita bilang fishes, itu ikannya banyak jenisnya. Bukan cuma dari satu jenis. Contoh kayak ikan di pasar ya, di tukang ikan kan banyak jenis ikannya. Kita boleh bilang fishes. Contoh lagi di laut banyak ikannya, bukan cuma banyak. Jenisnya pun berbeda-beda. Kita bilangnya fishes. Tapi kalau umpama nih di rumah punya kolam ikan, isinya cuma ikan koi doang, ikan lele doang. Walaupun banyak jumlahnya, kita nggak boleh bilangnya fishes. Karena jenisnya cuma satu. Jadi kalau ada umpama di kolam di rumah ada 10 ekor ikan koi, jadi bilangnya 10 fish aja, nggak boleh bilangnya 10 fishes. Oke, sekarang kita mau tes dulu nih latihan langsung. Biar sekalian hafal ya. Nanti Miss bagikan linknya, kita kerjainnya bareng-bareng. Miss bantu, biar nggak bingung. Oke, linknya dibagikan di chat Zoom. There you go. You may open it now.
Oke, kita sama-sama nih ya. Sudah bisa dibuka? Ya, good. Oke. Let's go straight to number 1. Kita langsung nomor 1. Ini ada F-nya nih. Tadi aturan yang pertama ya. Kalau ada F-nya, berarti F-nya dirubah dulu jadi V. Berarti pilihannya yang bawah. Lives. Oke, lagi. Kita bareng-bareng lagi. Yang number 2 tadi. Yang perubahannya huruf hidupnya. O-nya 2. Berubah jadi? Yes, betul. Jadi goose. Jadi geese. Nggak boleh bilangnya gooses. Nah, tadi udah juga nih. Woman. Huruf A-nya yang berubah jadi yes, women. Betul. Lettuce. Jadi Cheese. cheese. Betul. Kalau fish. 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 Kalau sheep. Jadi Sheep. sheep. Nggak pakai S ya. Ini nggak berubah bentuk. Gampang, tinggal kirim. Easy peasy kan? Yes. Oke, ada yang sudah? Tunggu Miss, ini lagi. Oke, ditungguin, tenang aja. Udah Miss. Udah, oke, let me see. Okay, excellent work, Nora. You got them all correct. Very good. Ya, yang lain mana nih? Udah Miss. Sudah. Yes. Mana belum ada? Oh iya, ada nih. Belum deh, baru Nora doang. Baru Nora. Belum masuk. Are you sure you type the right key code? Key code-nya betul nggak? Ya, belum ada, baru Nora nih. Tunggu aku lihat. BFM, SPL, AL, 5Y. Sudah selesai. Sudah dikirim belum? Sudah. Mana belum ada nih di layarnya, Miss, belum kelihatan. Kinder 1 kinder. Pakai kodenya nggak? BFM, SPL, AL, 5Y. Pakai key code-nya dulu. B. Grup level. Grup levelnya kinder. Udah Miss. Oke. Key code-nya BFM. Huruf kecil semua ya. SPL, AL, 5Y. Yes, kenapa Aisyah? Miss. Yes. Kindes bisa gak? Kenapa? Kalau pakai Kindes bisa Iya, gak? bisa, boleh. Yang penting key code-nya betul. Kalau key code-nya salah, nggak kekirim. Aku udah kirim. Oke, let me see. Oh ya udah nih. Ada Ciara sudah. Aisyah sudah. Great. Girly juga sudah. Very good. Farel belum. Askari belum. Siapa lagi yang belum? Micha belum. Cika belum. Oke, Cika sudah. Great job. Anak cowoknya nih yang belum nih. Ayo, kemana anak cowoknya? Alright, while waiting for the boys to submit their work, let's continue the lesson. Kita lanjut dulu materinya. Sekarang mau bahas tadi ya, yang di video nih. Countable and uncountable now. Yes, kenapa Aisyah? Miss, hari ini Kahoot bukan? Belum lah, kita belum tuntas bahasannya. Tadi udah dikasih tahu di awal. Belum ya, kita tuntasin dulu. Belum, Miss.
Bentar, cek dulu, let me see. Ya. Dan Afifah, Belum ada, baru Cika doang nih. Siapa lagi yang belum masuk? Oke, yuk kita lanjut dulu ke sini ya. Tadi bahasan yang dari video. Kalau yang countable bisa dihitung. Aha, nanti Miss cek lagi. Yang bisa dihitung gampang. Benda-benda, ciri-ciri benda yang bisa dihitung tuh bisa dihitung dengan angka. Bisa kita, jumlahnya bisa kita hitung. Contoh kayak permen ya, kan kita bisa hitung satu-satu nih jumlahnya. Tapi kalau permennya masih cair, yang belum keras, itu benda cair nggak bisa dihitung. Jadi, yang dibilang uncountable noun itu tidak bisa pakai ini tadi ya, atau en yang artinya seekor, seorang, sebuah. Kalaupun jumlahnya banyak, kita nggak boleh pakai akhiran s atau es yang menunjukkan jumlah lebih dari satu. Bolehnya cuma pakai the di depannya. Kemudian boleh pakai much atau little. Little artinya sedikit, much artinya banyak. Nah, apa aja sih benda yang nggak bisa dihitung? Pokoknya semua benda cair, liquids. Contohnya water, juice, coffee, tea, soup, sauce. Bacanya sauce ya, bukan saus. Blood. Blood artinya apa yo? Does anybody know what it means? Blood artinya when you accidentally cut your finger with a knife, you'll see blood. Yes, darah. Girly, what is it? Kenapa, girl? izin ke toilet. Sure, go ahead. Jadi semua benda cair nggak bisa dihitung. Kemudian benda padat, contohnya bread, roti. Loh, roti segitu empuknya dibilang padat. Tahu tuh ya, kita ngikutin aja. Dibilangnya benda padat. Bread, cheese, keju, butter, mentega, meat, daging, wood. Wood ini kayu, iron, besi. Bacanya iron, bukan iron. Soap. Soap itu sabun. Kalau ini bacanya soup ya, sayur sop bacanya soup, sabun bacanya soap. Kemudian semua benda berpartikel yang berbutir-butir tadi tuh. For example, rice, flour, tepung terigu bacanya seperti bahasa Inggrisnya bunga. Jadi bukan flour ya bacanya, flour. Sand, pasir. Sugar, what is sugar? Sugar apa ya? Apa yang manis itu? Apa yang manis? Gula. Salt. Bacanya bukan salt, tapi salt. Temennya gula. Kalau bikin telur ceplok pakai salt. Apa ya? Garam. Kemudian kalau bikin telur dadar pakai itu tuh yang bikin bersin kalau kebanyakan. Apa tuh namanya? Apa? Penyedap Pepper. Merica ya, lada. Pepper termasuk benda yang nggak bisa dihitung. Jadi kalaupun kalian ngasih mericanya banyak, nggak boleh bilangnya peppers. Tetap pepper. A lot of pepper. A little pepper. Mau sedikit, mau banyak, nggak boleh pakai akhiran s. Pepper. Snow. Kok snow masuk berpartikel? Iya. Kalau butiran snow itu salju berbutir-butir. Grass. Grass apa ya? The cow eat grass. Apa artinya? Rumput. Rumput mau sedikit mau banyak nggak boleh bilangnya grasses. Nggak boleh bilang a grass. Nggak boleh bilang grasses. Lebih dari satu tuh ya. Pakainya cuma pakai the grass. Nggak boleh the grasses. The grass. Mau sedikit the grass. Mau banyak the grass juga. Termasuk hair. Rambut yang masih nempel di kepala nih. Ingat ya, masih nempel di kepala. Kita nggak bisa hitung berapa jumlahnya. Ada berapa helai rambutnya, apalagi rambutnya tebel. Repot ngitungnya. Jadi kita nggak bisa bilang hairs, umpama nih rambutnya girly, banyak nih, lebat. Nggak boleh bilang, I have a lot of hairs. Saya punya banyak rambut. Nggak boleh bilangnya, I have a lot of hair. Rambutku banyak, tebal. Yang bisa dihitung itu rambut yang sudah nggak di kepala, udah rontok, rambutnya rontok. Contoh, lagi asik-asik nih makan bubur, ada rambut satu lembar dalam bubur. Boleh kita bilangnya, there is a hair
In my porridge. Ada sehelai rambut di dalam buburku. Boleh pakai e. Atau ternyata lagi nyisir rambut, rontoknya banyak. Kayak misalnya kalau nyisir rambut, rontok banyak disisir. Boleh bilang, contoh ada 10 lembar. There are 10 strands of hairs. Boleh hair-nya ditambahin akhiran s. Selama rambutnya sudah rontok, nggak di kepala, nggak nempel di kepala lagi. Yes, Nora, what is it? Kenapa? Kenapa kalau kayak ahli-ahli gitu nggak tahu misalnya air tawar itu misalnya sekian gitu. Maksudnya kenapa air tawar sekian? Maksudnya air tawarnya itu di bumi itu berapa banyak? Kok bisa dia hitung? Oh, persentase. Kalau dalam jumlah persentase ya kan dilihat dari ini ya, dari satelit kelihatan bumi itu lebih banyak airnya. Jadi dalam jumlah persentasenya, bukan jumlah umpama berapa tetesnya. Persentasenya umpama bumi airnya 80% bumi itu ditutupi air umpama. Itu bisa diperkirakan kayak gitu ya. Jadi bukan dihitung dari tetesnya, bisa. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang terakhir, benda bergas. Contohnya oxygen, bacanya oxygen. Kita bilangnya oksigen. Nitrogen, nitrogen. Air, udara. Gas, gas. Dan lain-lain. Oh, tadi gasoline atau petrol, bensin, masuknya ke sini ya, liquids. Termasuk minyak goreng, cooking oil. Nah, adanya di sini nih. Oke, sekarang kita mau latihan. To test your understanding, kalian mengkelompokkan ini benda-benda yang ada di sini apakah bisa dihitung atau nggak bisa dihitung. Kita kerjanya sama-sama lagi. Bagikan lagi linknya di chat Zoom ya. Oke, alright. You can open it now. Cara mindahinnya, perhatikan. Berurutan ya. Jadi dari atas kiri ke kanan. Enggak. Pakai ini dulu deh. Baru baris kedua dari kiri ke kanan. Baris ketiga juga sama ya, dari kiri ke kanan. Karena kalau nggak berurutan nih, nanti jawabannya jadi salah. Miss, Yes, kenapa? countable itu apa? Tadi countable apa? Dari tadi udah diterangin nih. Tapi bisa bantuin jawab. Countable apa artinya? Dari kata count sama able, siapa yang bisa tahu? Count, artinya? Ayo. Hitung. Able artinya bisa. Jadi countable, kata benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable, berarti nggak bisa dihitung. Contoh, pisang kira-kira bisa dihitung nggak ya jumlahnya? One banana, a banana. Two bananas. Bisa, berarti kita taruh di countable. Nggak bisa ketaruh, Miss. Yang ditarik bukan gambarnya, tulisannya. Di tengah ya? Nah, taruh di tengah-tengah. Nah, udah bisa. Ya. Kalau candy, can you count candy? Bisa dihitung nggak ya? Bisa. Bisa. Kalau masih cair kan, kalau permen dibuatnya dari cair ya, cairan gula. Nah, itu nggak bisa dihitung. Termasuk gula juga nggak bisa dihitung ya. Berarti taruh di bawahnya. Candy di bawah banana. Bread tadi masih bisa dihitung nggak bread? Bisa. Nggak bisa, bread tadi masuk dalam uncountable noun. Balik ke sini. Nah, ini tadi nih. Bread termasuk benda padat. Bread, cheese, butter. Temenannya tuh sarapan pagi. Jadi bread masuk ke uncountable noun. What about potato? Can we say potatoes? A potato, 2 potatoes. A kilo of potatoes. Countable, bisa dibentuk jamak.
Cooking oil. Kita bisa hitung oil nggak? Nggak bisa, benda cair ya, oil. Cooking oil, minyak goreng, masuk ke uncountable now. Lanjut lagi, next. Kalau burger. Burger ini kan jenis roti ya. Bisa dihitung nggak? Bisa. Betul, good. Yang nggak bisa dihitung itu bread. Tapi kalau burger bisa. A burger. 2 burgers. Bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang a bread, nggak bisa bilang 2 breads, bilangnya a loaf of bread, a slice of bread. Kalau ini kita bilangnya boleh berhitung 1, tapi bilangnya a slice, sepotong. A slice of bread. Kalau ternyata kan kita biasanya makan roti 2 lembar ya, 2 lembar roti, 1 tangkap kita bilangnya. Aku lebih. Lebih. Ya, Nggak apa-apa, boleh. ya. Kalau 2 lembar roti, 2 slices of bread. Breadnya nggak boleh ditambahin es. Yang ditambahin esnya ini slice-nya. 2 slices of bread. Kalau burger boleh, bisa dihitung dia. Tadi ini soup. Bisa Nggak dihitung nggak ya soup? Nggak bisa, betul. Benda padat. Soup. Nggak bisa. Gas atau petrol? Bensin? Benda cair nih. Berarti uncountable now. What about juice? Uncountable. Yes. Apapun jusnya, termasuk benda padat. Benda padat, benda cair. What about fish? Can we count fish? Countable. Yes, bisa. Countable. Tapi tadi ya, kalau bentuk jamak nggak berubah dia. Tetap fish bilangnya. Can we count candle? Candle. Mungkin bisa ya. Yes, bisa. Candle, walaupun benda padat nih. Candle keras ya. Tetap ini bisa dihitung. A candle, 2 candles. What about rice? Uncountable. Yes, benda berpartikel nih, nggak bisa dihitung. Can we count ketchup? Apa ya ketchup? Bukan kecap nih ya. Uncountable. Uncountable, saus dia. Semua jenis saus itu uncountable, termasuk umpama saus tiram, iya, oyster sauce, uncountable. Saus ikan, fish sauce, uncountable juga. Oke, lagi. Sekarang egg. Bisa dihitung nggak egg ya? Egg mungkin bisa ya. Bisa. 1 butir telur, an egg. 1 kilo telur, a kilo of eggs. Karena dalam 1 kilo kan lebih dari 1 telurnya. Can we count tea? Tadi itu nggak teh? Enggak. No, ini benda cair nih. Dari wadahnya, dari cangkirnya. Contoh, kalau minumnya cuma secangkir teh, berarti kita bilang a cup of tea. Ternyata aus banget nih. Minum tehnya sampai 3 cangkir, berarti bilangnya 3 cups of tea. Tea-nya nggak boleh ditambahin es. Yang ditambahin es di cangkirnya. Cups. 3 cups of tea. Begitu juga kalau pakai gelas. A glass of tea. 3 glasses of tea. Yes, coba Miss cek dulu ya. Udah semua belum? Udah. Ciara duluan nih. Well done. Nora sudah, Cika sudah. Ini anak cowoknya belum nih latihan pertama. Askari sama Farel. Bisa Farel ngerjainnya? Askari bisa? Latihan pertama belum ada nih anak cowok nih. Belum masuk. Latihan kedua baru 2. Ciara and Naura. Excellent work. Miss, hari ini selesai materi kan? Yes. Supaya nanti pertemuan berikutnya bisa main Kahoot kita. Nah, Miss, kita langsung nih. Yes, kenapa? Kita mau main games dulu. Kenapa? Recordnya yang minggu Sudah, oke.
Record minggu lalu kenapa? Belum ada nih. Ah, belum ada ya? Aku Coba mistake deh. Apaan? atau udah? Oh, Mica kenapa nih, Mica? Nggak bisa geser ya? Mica nggak bisa geser nih kayaknya nih. Ah, letaknya ya. Taruhnya di tengah-tengah ya. Naruhnya posisinya di tengah-tengah. Nanti Mica boleh ulangin lagi. Oke, kita sekarang mau main yang ini ya. Miss bagikan linknya. Kalian ngadu nih. You are competing against one another. Supaya nama kalian ada di leaderboard. Kalian pilah-pilah nih. Masukkan kategorinya yang countable bisa dihitung. Dan uncountable noun nggak bisa dihitung. Nah, Miss bagikan lagi linknya di Katsu. Nanti namanya taruh di leaderboard ya, biar kelihatan nih siapa yang juara satunya. Aku mau Miss juara 1. Ya. Ayo, harus lebih cepat. Lebih cepat dan nilainya betul semua. Oke, bisa dibuka linknya? Udah. Oke. You may press start. Dipencet startnya. Kita bareng-bareng nih. Oke, tadi udah latihan nih kita. Sekarang tinggal pindahin sendiri. Mana yang bisa dihitung? Ingat, countable bisa dihitung. Uncountable nggak bisa dihitung. Yang kalau di tampilan di Miss ada bread duluan nih. Bread itu uncountable noun. Ada butter. Pokoknya temennya roti ya, semua uncountable nih. Mulai dari butter, dari jam, selai. Selai juga termasuk, dari keju juga termasuk, cheese, tuh ada cheese. Tapi kalau burger tadi bisa dihitung. Kalau coffee, benda cair, nggak bisa dihitung. Miss udah. Kenapa? Udang bisa. Udang bisa dihitung, countable. Tadi yang membedakan udang itu bisa ditambahin akhiran S, bisa juga enggak. Keju juga bisa kan? Bisa diapain? Tadi Miss bilang temennya roti semua nggak bisa dihitung. Oh iya. Onion. Onion bisa dihitung. An onion, 2 onions. Yang nggak bisa dihitung itu garlic, temennya. Kan kalau onion bawang bombay. Garlic itu bawang putih yang nggak bisa dihitung. Nggak bisa bilang garlic atau garlics, nggak bisa. Daging termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya. Benda padat, meat. Kalau cupcake bisa dihitung nggak ya cupcake? Bisa. Knife, tadi bisa dihitung juga knife. Ya, udah lagi. Kalau juice, can we count juice? Uncountable. Nggak bisa ya. Oh, uncountable. Can we count shoe? Sepatu bisa dihitung nggak nih? Bisa. Bisa. A shoe. Jarum bisa. Shoes kalau lebih dari satu. Oh bisa, jarum. Needles. Bisa dihitung. Temannya needle. Apa temannya needle? Kalau lagi ngejahit perlu pakai gunting nih. Berarti sisanya, oh fish bisa dihitung ya. Fish, chocolate nggak bisa dihitung. Oh my gosh. Ya. Udah. Klik send. Submit your answers. Udah. Oh good, diketik namanya di leaderboard. Ada yang salah Miss, apa ya? Nah. Padahal gunting bisa dihitung. Apa ini? Tunggu dulu. Ini mungkin. Oke, ada Cia. Sebentar, harus balik ke sini.
Iya, sudah nih. Nah, akhirnya aku bisa perbaiki. Yang namanya mini cat, siapa mini cat? Ada mini cat, ada Ciara, ada Cika, Eskari, Mica. Farel belum ada nih. Who is mini cat? Mini cat apa mini me? Well done everyone. Nah ini yang ada yang salah nih ya, ada yang salah 2, ada yang salah 6. Boleh diulangin lagi. Kalau diulang-ulang otomatis nanti bakalan hafal tanpa perlu menghafal. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau latihan yang tadi ya. Miss, Yang nama aku nggak masuk. oh, berarti masih di bawah, boleh diulangin lagi. Nanti boleh Ya, diulang lagi. baiklah, aku. Oh, ini nanti next meeting aja. Kita main games aja deh kalau gitu. Satu lagi ya. Ya. Belum deh, yang ini dulu berarti. Kita jelasin yang many and much dulu nih. Nah, yang ini. Sedikit ya, dijelasin supaya tuntas. Ini aku mau save dulu, Miss. Nah, yang ini ya. Kita lanjut ke many and much. Ini artinya sama, banyak. Tapi bedanya kalau many itu untuk kata benda yang bisa dihitung. Tadi dibilangnya countable. Kita pakai many untuk countable noun. Kita pakai much untuk yang uncountable, nggak bisa dihitung. Nah, cara gampangnya itu. Jadi kalau much dipakai untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Kalau many untuk kata benda yang bisa dihitung. Artinya sama, banyak. Contoh, kalau air kan kita tahu ya nggak bisa dihitung. Berarti kalau airnya banyak, kita nggak boleh bilang many water. Bilangnya much water. Match, ini korek api. Kalau korek api bisa dihitung. A match, matches. Berarti kita bisa bilang many matches. Aduh, sorry. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Latihan bareng-bareng ya. Miss bantuin. Kita kerjain bareng-bareng. Yang ini. Many or much? Many. Ya. Banyak atau sedikit? Yes. Many artinya banyak, much juga banyak. Hah? Dua-duanya artinya sama, banyak. Hah? Oh, tidak pasti menyulitkan. Water, much water. Yes, much water. Betul. Jadi kita klik dulu nih number 1. Water pakainya much. Much water. Jadi nggak boleh pakai much water. Salah. Karena kan water nggak bisa dibentuk jamak. Boleh sambil nyatat ya, Miss. Yes. Nggak perlu dicatat, nanti ada rekamannya kan? Oke, number 2. Kalau tadi Miss bilang, korek api bisa dihitung. Countable noun. Jadi kita pakainya many. Many, ingat, kalau many diikuti dengan kata benda jamak. Many matches. Karena many artinya banyak. Berarti bendanya lebih dari 1. Kalau soup, tadi kita udah tahu nih. Soup itu uncountable noun, nggak bisa dihitung. Jadi kita pakainya many atau much nih kalau uncountable noun. Siapa yang masih ingat? Still remembers. What do we use with the uncountable noun? Do we use many or much? Much mungkin. Much it is. Betul, that's correct. We use much for uncountable nouns. And we use many for countable nouns. Many and much mean the same. In bahasa Indonesia, they mean banyak. Dua-duanya artinya sama dalam bahasa Indonesia, banyak. Hanya penggunaannya yang berbeda. Kalau much digunakan dengan kata benda yang nggak bisa dihitung. Kalau many digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung. Berarti ini kalau soup kita pakai much. Kalau pakai much, kan udah tahu ya, uncountable noun, kata bendanya nggak boleh pakai akhiran S atau ES. Much soup. Bread juga uncountable tadi ya. Berarti pakainya much, walaupun roti tawarnya ada banyak.
Much bread, nggak boleh much breads. Kalau backpack, tas punggung bisa dihitung nggak nih? Can we count back? Bisa, good. Berarti do we use many or much with backpack? Many. Many. Backpack atau backpacks kalau many? In backpacks ya. Yes, harus ada aliran S-nya. Harus dibentuk jamak kalau pakai many. Many backpacks. What about milk? Do we use many or much? Yes, very good. Much milk. Kata bendanya nggak boleh dibentuk jamak. Well done. Next page. What about skirt? Rok. Can we count skirt? Do we use many or much with skirt? Many. Ingat, kalau pakai many artinya banyak. Kata benda bisa dihitungnya dibentuk jamak. Many skirts. Pakaiin S biar dingin. Skirts. Yes. What about chair? Can we count chair? Aha, good job. Many. Many. Chair or chairs? Chairs. Chairs. Good. With an S ending. Many chairs. What about air? Kalau angin. Bisa dihitung nggak angin nih? Ciara udah duluan. No. Nggak bisa. Yes. Pakainya much. Much air. Air-nya nggak boleh pakai S. Air ya bukan air. Beda lagi artinya. Many. Yes, lamp pakai many. Berarti pakai akhiran S kata bendanya. Many lamps. Can we count hair yang masih nempel di kepala? No. No. So we say much hair. Nggak boleh much hairs. Can we count broom? Sapu bisa dihitung nggak nih? Bisa. So we use many brooms. Kayak suara motor ya, broom, broom. Click finish when you're finished. I'm finished. Oh, good job. Tadi Ciara udah duluan nih ya? Hang on, let me see. Siapa aja yang udah? Oke, nice work Ciara. Salah satu nih ya. Oh, salah dua nih kayaknya. Oke, many brooms. Sapu bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu debu ya. Debu, abu, dust. Dust itu nggak bisa dihitung debu. Oh, well done, girly. Girly salah satu nih kayaknya nih. Oh, yang ini. Bread nggak bisa dibentuk jamak ya. Kenapa? Micha. Oh, Sachika benar semua. Excellent work. Water, benda yang nggak bisa dihitung nih. Nggak bisa berbentuk jamak ya, benda cair. Water, soup, benda cair. Milk, benda cair. Nggak bisa ditambahin akhiran S. Kalau ditambahin S boleh jadi dingin. Tapi nggak boleh ditambahin huruf S ya. Tambahin S boleh biar dingin. Ada. Oh, Nora. Salah satu. Di mana nih salahnya? Water. Kelupaan nih. Waternya nggak boleh dibentuk jamak. Nggak boleh tambahin akhiran S. Oke. Masih ada satu game lagi. Kita simpen ya buat main sebelum main Kahoot next meeting. Masih ada gamesnya yang many and much tadi. Yang ini. Apa mau dimain? Mau dimainin sendiri? Kalau main sendiri nanti Miss bagikan di grup WhatsApp. Ya. Jadi kalian tinggal pindahin. Mana yang bisa dihitung, masuk ke many. Yang nggak bisa dihitung, masuk ke much. Nanti Miss bagiin deh di WhatsApp ya, biar seru kalian main. Jadi ini nggak ada bantuan sekarang dari Miss. Kalian tentukan sendiri. Mana yang bisa dihitung. Contoh kalau bisa dihitung itu, benda yang bisa dihitung pakai angka. Yang nggak bisa dihitung, contoh tadi, benda cair, benda padat, benda bergas, berpartikel, atau contoh kebahagiaan, happiness. Nah, ini ada contoh happiness. Happiness, kebahagiaan nggak bisa dihitung ya, karena itu termasuk kata benda yang abstrak, nggak bisa kita pegang. Kata benda yang nggak bisa kita sentuh, itu termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Contoh tadi, perasaan, bahagia, kebahagiaan nggak bisa dipegang perasaan.
Atau termasuk pelajaran. Pelajaran nggak bisa dipegang, dipelajari bisa. Nanti kita sebenarnya ada banyak ya bahasan kata benda yang nggak bisa dihitung. Tapi nanti kalian cukup segini aja dulu taunya. Kalau kebanyakan nanti bingung, puyeng nanti ya. Alhamdulillah, akhirnya tuntas bahasan kita tentang noun. So that means, and the next meeting kita main kahut ya, insyaallah. Alright, sampai sini siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak nih? Aku agak bingung, Miss. Nggak bingung kenapa? Yang mana? Enggak sih. Bingungnya yang mana? Enggak juga, nggak jadi nih. Sebenarnya bingung yang itu, Miss. Yang mana? Namanya huruf M, penggunaan V, P, sama itu. Itu harus dihafal kalau yang itu. Jadi huruf F ya, kata benda yang ada huruf F di belakang. Kalau mau dibentuk jamak, rubah dulu F-nya jadi V. Baru tambahin S. Itu memang harus dihafal tuh mau nggak mau. Hang on, ada Aisyah tunjuk tangan. Yes, Aisyah. Tadi Aisyah tunjuk tangan. What is it? Aisyah mau nanya apa? Kenapa Aisyah? Malu. Oh, malu. Emangnya anak baru malu-malu? Belum kenalan. Nah, ya, nggak malu-malu. Jangan malu-malu. Don't be shy. Kalau di kelas Miss, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan nanti. Malu mau ngasih tahu sesuatu. Di chat boleh. Kalau malu. Bisa di chat, tapi nggak bisa. Masa? Ya. Teman-temannya bisa dari tadi nih ngechat. Aisyah tadi bisa ngechat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Miss, Yes. yang waktu aku sakit itu ada nggak? Oh ya, kahut yang mana ya? Bukan Pelajaran kahut, apa? Miss. Apa tuh? Record. Oh, record. Ntar Miss cek. Kayaknya waktu itu, oh iya, yang sebelumnya itu, kan Miss ada gangguannya. Terputus. Nah, itu nggak kerekam itu, hilang dari Zoom, gangguan dari Zoom. Iya, benar, nggak ada makanya rekamannya. Nah, itu yang kemarin ya. Ada di classroom. Pertemuan waktu itu Zoom Miss itu sempat bermasalah, putus lama nggak balik-balik. Cuman dari Zoom-nya dan ternyata nggak kerekam sama Zoom tuh. Kita sempat nyambung kan ya? Sempat nyambung, nah itu nggak terekam sama Zoom. Cuma 7 menit di awal doang. Yang waktu awal baik-baik saja tuh Zoom-nya. Berikutnya bermasalah. Cuma 7 menit, sisanya nggak terekam ternyata. Ya, I'm really sorry rekaman tahun lalu. Pertemuan yang lalu nggak ada jadinya. Okay, all right, so that's the end of today's class. Thank you so much, everyone, for joining my class, and I'll see you guys next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah adanya Nora. Bye, everyone. Barakallahu fikum.